Bisa juga kalau misalnya dia ada penyakit GERD, itu asam lambung naik juga susah tidur karena rasanya nggak enak. Panas gitu. ya di dada. Panas di dada, terus perutnya rasanya penuh, nggak enak semuanya gitu ya. Atau ada penyakit-penyakit tadi yang kronis, atau bisa juga penyakit-penyakit yang akut. Misalnya nih kalau lagi batuk pilek, coba sahabat Sonora, susah udah nafas hidungnya mampet gitu kan, atau sesak napas gitu, atau batuk melulu gitu, kan nggak bisa tidur. Iya ya betul kan? betul. Nah terus atau gangguan bukan hanya di fisik tapi juga di psikisnya. Misalnya orang yang lagi depresi itu banyak yang nggak bisa tidur. Nah, terus bisa juga didapat dengan mengkonsumsi makanan yang berserat, buah-buahan, sayur-sayuran. Bisa juga dapat dari makanan yang mengandung probiotik, tape, kimchi, tape ketan, acar, yogurt, miso, apalagi susu apa yang diasemin? Yogurt, kefir. Iya, yogurt juga susu diasemin. Kefir, kombucha gitu. Pokoknya segala macam probiotik bisa membantu produksi untuk serotonin tadi ya. Gitu ya. Terus selain dari makanan, sebenarnya melatonin dan serotonin juga ada suplemennya. Tapi jangan sembarangan, konsultasi dulu ke dokter ya. Terus bisa juga dapat dari terpapar sinar matahari. Jadi kalau badan kita kena matahari, maka serotonin bisa keluar. Bukan hanya vitamin D, tapi juga bisa membantu serotonin, untuk increase serotonin itu ya. Olahraga juga keluar juga serotonin. Terus meredakan stres. Keluar juga serotonin. Meredakan stres tuh gimana? Kalau perempuan sih shopping ya. Jalan-jalan gitu ya. Iya, terserah lah mau bagaimana. Kalau yang intinya stresnya turun, serotoninnya naik gitu ya. Kalau dokter lain kan meditasi gitu. Kalau dokter Santi shopping. Shopping ya. Nanti ada masalah baru, uangnya juga mesti banyak kalau itu, Dok. Benar juga. Tadi melatonin udah, serotonin udah. Sekarang triptofan kalau kita makan juga memicu kita untuk cepet tidur. Enak gitu. Kenapa? Triptofan itu diubah jadi triptofan itu adalah bahan baku untuk membentuk serotonin. Serotonin nanti jadi melatonin gitu. Muter ya, jauh banget gitu. Nah, sumber dari triptofan itu adalah ayam, telur, keju, ikan, kacang, biji-bijian. Suka kan itu makan kuaci. Iya betul-betul. Ya itu. Terus susu kedelai dan semua produk kedelai lah, tahu, tempe, susu kacang, dan bisa juga dari suplemen. Nah itu tadi udah triptofan, serotonin, melatonin. Yang terakhir magnesium. Magnesium itu bisa membantu tidur dengan cara memudahkan kita untuk masuk ke periode relaksasi. Terus membantu kita meredakan stres. Jadi nggak cuma shopping ya sahabat Sonora. Tapi magnesium juga bisa membantu ya. Ini kayak suami-suami, gue beliin magnesium aja gimana? Emang gitu dijual, Dok? Ada. Oh ada ya. Dalam bentuk suplemen. Para suami mungkin ya bisa dicoba ya. Jadi tapi jangan cepet-cepet beli suplemen dulu, karena magnesium sebetulnya mudah juga didapat dari sumber-sumber makanan kita. Pisang, murah meriah kan. Iya, betul. Susu, sayur berdaun hijau, biji-bijian, kacang-kacangan. Ya, itu bisa membantu untuk menambah kadar magnesium di tubuh kita gitu ya. Secara alami. Karena kalau yang ditambahkan dari luar, badan kita agak sulit mengaturnya kalau kelebihan. Nggak semua apa-apa yang dimasukin ke dalam mulut kalau badan kita nggak pakai bisa dikeluarin. Jadi tidak semua terserap sempurna ya. Dan kalau misalnya badan kita udah cukup, kan harus dibuang tuh yang kelebihan. Nah itu kalau bentuknya suplemen nggak semuanya bisa dikeluarkan dengan mudah. Tapi kalau yang masuknya berlebihan dari makanan, biasanya lebih aman karena badan kita bisa mengaturnya dengan lebih mudah. Jadi memang intinya semuanya tetap lebih sehat yang natural ya. Walaupun suplemen baik, betul ya, untuk bisa membantu. Tunggu. Tidak semua yang natural itu baik. Ganja natural loh. Ya kan? Tembakau, rokok natural. Tapi katanya ada yang bilang ganja tuh bisa berguna untuk kesehatan, Dok. Iya, bisa. Tapi jangan diperpanjang ya itu, karena kita lagi nggak bahas itu. Nah, tapi Dok San, ada nggak sih salah satu makanan mungkin, atau salah 3 juga boleh? Baru mau komen udah tahu dia. Yang bikin kita
bisa sulit tidur? Ada nggak sih sebenarnya? Banyak. Banyak ya? Nggak cuma 3, banyak. 10 ada? 25 mungkin. Oh ya boleh. Apa aja sih dok sebenarnya makanan-makanan yang sulit secara kita garis bikin besar tidur? aja ya. Soalnya kalau dirinci satu-satu nanti ada 253. Oh banyak item. ya? Iya oke. Nanti kita buka warteg. Nggak apa-apa, nanti editornya munculin aja di layar ya. Makanan yang tinggi lemak, terutama lemak jenuh. Jadi goreng-gorengan. Oke. Makanan yang olahan, yang keripik-keripik, Oh oke. kerupuk gitu ya. Terus makanan yang tinggi gula gitu. Jadi udah manis, makanan yang tinggi-tinggi tepung gitu ya. Tapi bukannya orang bilang katanya kalau gulanya kebanyakan bikin ngantuk, Dok? Kalau diabetes iya. Oh, hanya untuk diabetes saja artinya? Enggak juga sih, orang normal kalau gulanya dikasih makanan yang bergula terus bisa jadi ngantuk ya? Sebenarnya bukan ngantuk, lebih ke energinya itu dia turun naik gitu. Karena si gulanya naik tiba-tiba, karena insulinnya naik tiba-tiba, karena gulanya naik tiba-tiba, insulinnya ikut naik tiba-tiba, maka insulinnya banyak, gulanya ngedrop lagi. Jadi dia kayak roller coaster. Iya. Roller coasternya itu yang bikin energi kita tuh kayak habis. Cepat habis ya. Cepat habis terus rasanya jadi capek gitu ya. ngantuk gitu ya. Bisa itu. Terus makanan-makanan yang rendah serat. Terus makanan-makanan yang terlalu asam. Oh oke. Ya. Yang terlalu pedas cukup ya, kata-kata aja yang pedas. Makanan jangan ya. Terus kafein. Kafein itu ada pada kopi. Teh juga ya? Teh yang terbuat dari daun teh. Oke. Tapi kalau tehnya terbuat dari bunga, dari jahe misalnya, dari rempah ya, dari jahe, dari kunyit, itu enggak termasuk. Jadi kopi, teh, coklat, tiramisu. Oh, coklat ada kafeinnya. Ada kafeinnya. Untuk orang yang sangat sensitif dengan kafein, itu makan coklat walaupun sebenarnya kafein itu di dalam coklat dikit banget. Tapi kalau dia sensitif, makan coklat bisa ganggu tidur. Jadi susah tidur, ya. Artinya orang ada yang bilang minum susu coklat sebelum tidur itu bikin nyenyak. Tergantung orangnya. Oh oke. Balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Orangnya. Tadi tiramisu termasuk ya. Tiramisu ada kafeinnya, kopinya. Terus minuman energi. Terus beberapa jenis obat itu ada kafeinnya. Oh iya Jadi betul. kalau dikasih obat jangan cuman bayar doang, dibaca. Ada apa ya? Gitu. Salah satunya obat sakit kepala itu ada yang ada kafeinnya ya. Tahu ya? Dong. Kan kelihatan ada tulisannya kafein. Oh iya. Ini termasuk customer yang baik. Betul. Jadi baca dulu sebelum dijejelin ke mulut. Siapa dulu dong yang ngajarin? Dokter Santi ya. Terima kasih. Luar biasa. Tapi dok, itu semoga bermanfaat informasi. Oh belum. Alkohol itu orang sering minum alkohol biar tidur ya. Tapi sebenarnya alkohol itu mengganggu tidur. Artinya itu mitos ya. Orang bilang katanya mengkonsumsi alkohol secukupnya aja. Ini katanya bikin nyenyak tidur. Bikin susah tidur ya. Terus terlalu lapar. Terlalu kenyang, jadi dua kutub itu juga bikin susah tidur. Makannya terlalu banyak atau makannya terlalu dekat dengan jam tidur. Oke, yang bagusnya jeda berapa jam nih? 2-3 jam. 2-3 jam baru habis itu tidur ya. Tapi kan susah ya kadang-kadang buat pekerja-pekerja yang balapan antara pulang kerja jalanan macet dengan pekerjaan di rumah gitu. Jadi agak sulit memberikan jeda 2-3 jam. Jalan keluarnya kalau memang nggak bisa memberi jeda, berarti harus makan terus tidur. Makannya jangan banyak ya. Dikit aja cukup ya. Gitu. Yang penting keisi perutnya gitu ya, nggak kosong. Ada lagi dok? Udah ya? Kan udah 384. Coba tolong dihitung. Baik, kalau begitu semoga ini juga bisa membantu nih sahabat Sonora yang mungkin lagi nonton ini. Kebenaran kok saya lagi sulit tidur ya belakangan ya. Nah hal-hal tadi mungkin bisa diperhatikan dan juga bisa di-share nih ke teman-teman maupun keluarga yang mungkin juga lagi ngalamin masalah soal tidur ini. Makanya jangan lupa buat bisa subscribe, like dan juga share konten ini. Dan semoga ini juga bermanfaat bagi sahabat Sonora dan juga teman-teman maupun keluarga yang lainnya. Akhir kata, jangan lupa apa dok? Sehat itu mudah, sehat itu murah. Dah.